Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Jalan Kehidupan. Di sini, kita akan sama-sama belajar untuk terus tumbuh dan berkembang. Aku akan berbagi tips, cerita inspiratif, dan motivasi yang bisa membantumu meraih potensi terbaikmu. Yuk, jadikan hidupmu lebih berarti. Langsung saja kita mulai cerita untuk hari ini. Konon dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki dan memelihara seekor kuda putih yang sangat cantik dan gagah. Petani itu sangat sayang kepada kudanya. Ia rajin merawatnya, memberinya makan, memandikannya, dan melatih ketangkasannya. Karena kuda itu gagah dan kuat, maka kuda putih itu pun menjadi pembicaraan di mana-mana. Kuda itu menjadi legendaris. Saking legendarisnya, sampai-sampai banyak orang yang ingin membeli kuda itu, termasuk orang-orang kaya dan pejabat. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang ke rumah si petani. Ia terus terang mengakui tertarik dengan kuda putih itu. Maka ia pun mengemukakan keinginannya. "Pak petani, kuda Anda sangat gagah dan tampaknya kuat dan cerdas," ungkap sang saudagar. "Terima kasih Pak atas pujiannya," kata si petani. "Terus terang saya tertarik dan ingin memiliki kuda putih Anda ini. Sebutlah berapa harga yang Anda tawarkan kepada saya untuk membeli kuda Anda," kata sang saudagar. "Mohon maaf Pak, saya tidak menjual kuda ini," kata si petani dengan sopan. "Baiklah. Kalau begitu saya ingin membelinya dengan harga 5 kali harga kuda pada umumnya," tawar sang saudagar. "Terima kasih Pak, tapi mohon maaf saya tidak menjual kuda ini," kata si petani tetap dengan penuh kesopanan. "Baiklah. Kali ini saya beri tawaran sangat tinggi. Saya ingin membeli kuda Anda ini dengan harga 10 kali harga kuda pada umumnya. Harga itu cukup untuk membeli sebidang sawah," kata sang saudagar meningkatkan tawarannya. Si petani menggeleng dan merapatkan kedua tangannya di dada. "Aduh, terima kasih banyak Pak. Tawaran Bapak sangat tinggi, tapi sekali lagi mohon maaf Pak, saya tidak menjual kuda ini," kata si petani dengan sopan. Sang saudagar tentu saja kecewa, tapi ia tidak marah karena si petani melayaninya dengan sopan, dan juga menolak dengan sopan. Ia pun pamit dan menjabat erat tangan si petani. Setelah sang saudagar pergi, si petani didatangi oleh beberapa tetangganya yang juga petani dan menanyakan maksud kedatangan sang saudagar. Si petani pun menceritakan pembicaraannya dengan sang saudagar. Mendengar penjelasan si petani, para tetangganya pun menyatakan menyayangkan karena si petani tetangganya tidak mau menerima tawaran sang saudagar. Bukan hanya menyayangkan, malah ada di antara tetangganya yang mengejek dan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak di telinga si petani, tapi si petani tetap tersenyum dengan sopan. Keesokan harinya, kuda putih itu hilang dari kandangnya. Maka teman-temannya menyesalkan keputusan si petani yang tidak menjual kudanya kepada sang saudagar sehari sebelumnya. "Sungguh jelek nasibmu, padahal kalau kemarin kamu jual, kamu pasti kaya. Sekarang kudamu sudah hilang," kata tetangganya. Mendengar komentar tetangganya, si petani miskin hanya diam saja sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak membantah atau memberi komentar balasan. Namun beberapa hari kemudian, kuda si petani muncul kembali. Kuda putihnya malah tidak muncul sendiri, tapi ia bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Melihat kenyataan itu, para tetangganya pun langsung memberikan komentar. "Wah, beruntung sekali nasibmu. Ternyata perginya kuda putihmu membawa keberuntungan," kata tetangganya. Mendengar komentar tersebut, si petani tetap hanya diam sambil tersenyum tapi tanpa komentar apa-apa. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka, tiba-tiba terjatuh dan kakinya patah. Si petani tentu saja sedih, tapi ia tidak mengungkapkan kesedihannya. Justru tetangganya yang datang membesuk yang memberikan komentar. "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihatlah sekarang, anakmu kakinya patah," kata tetangganya. Mendengar komentar tetangganya yang juga sama-sama petani, si petani miskin itu tetap diam sambil tersenyum tapi tanpa komentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, tetapi anak si petani yang juga seorang pemuda, tidak dipaksa bahkan dibiarkan saja tidak ikut berperang karena kakinya patah dan tak bisa berjalan.
Beberapa tetangganya kemudian datang ke rumahnya dengan wajah muram dan sedih, bahkan ada di antara mereka yang menangis. "Beruntung sekali nasibmu karena anakmu tidak ikut berperang, kami harus kehilangan anak-anak kami," ujar salah seorang dari mereka dan dibenarkan oleh yang lain. Mendengar ungkapan hati tetangganya itu, barulah si petani miskin berkomentar. "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan menyebutkan tentang nasib baik atau nasib buruk. Semuanya ini adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai," kata si petani miskin. Kisah petani dan kuda putih adalah sebuah cerita klasik yang syarat dengan makna mendalam. Meskipun sederhana, cerita ini menyimpan banyak hikmah yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. 1. Jangan terburu-buru menilai situasi. Petani dalam cerita ini tidak langsung bereaksi atas setiap kejadian yang menimpanya, baik itu kehilangan kuda, kembalinya kuda beserta teman-temannya, maupun kecelakaan anaknya. Sikap tenang dan bijaksana ini mengajarkan kita untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu sebagai baik atau buruk sebelum kita benar-benar memahami konteksnya. 2. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kehidupan penuh dengan pasang surut, suka dan duka. Apa yang kita anggap sebagai keberuntungan hari ini, belum tentu akan membawa keberuntungan di masa depan. Begitu pula sebaliknya, apa yang kita anggap sebagai kemalangan, bisa jadi adalah berkah terselubung. 3. Sabar dan bersyukur. Sikap sabar dan bersyukur adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan hidup. Petani dalam cerita ini menunjukkan sikap sabar dan menerima dengan lapang dada atas segala yang terjadi padanya. 4. Setiap peristiwa memiliki hikmah. Setiap kejadian, baik itu yang kita anggap baik maupun buruk, pasti memiliki hikmah di baliknya. Kadang kita tidak bisa langsung melihat hikmah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. 5. Jangan terlalu bergantung pada materi. Kuda putih dalam cerita ini melambangkan harta atau materi. Kehilangan kuda tidak lantas membuat petani tersebut jatuh miskin dan putus asa. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada materi, karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. 6. Pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Sikap tenang dan bijaksana petani tersebut membuat hubungannya dengan tetangga tetap baik meskipun banyak cobaan yang menimpanya. 7. Jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Petani tidak terpengaruh oleh pendapat tetangganya yang terus berganti-ganti. Ia tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mudah goyah. Kesimpulannya, kisah petani dan kuda putih adalah sebuah pengingat bagi kita untuk selalu bersikap bijaksana, sabar, dan bersyukur dalam menghadapi segala situasi. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada pandangan duniawi dan selalu melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Berikut beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda merenungkan cerita ini. Bagaimana Anda akan bereaksi jika mengalami kejadian serupa dengan petani dalam cerita? Apakah ada pengalaman pribadi Anda yang mirip dengan cerita ini? Hikmah mana yang paling berkesan bagi Anda? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat menggali lebih dalam makna dari cerita petani dan kuda putih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.